Oke, hari ini saya dapat lagi ya bos ya, mantan flagship dari BlackBerry, yaitu BlackBerry Brave. HP keluaran sekitar tahun 2015 yang lalu. Di bagian sini ada tombol volume ya, terus di bagian sini ada tombol power, di bagian belakang sini ada kamera beresolusi 18 megapiksel, ada LED flash ini dual tone, ada logo BlackBerry, terus di bagian atas ini ada slot micro SD, terus ada slot SIM, terus di bagian bawah sini ada lubang jack audio dan ada lubang pengecasan ya. Ini masih menggunakan micro USB, belum Type C. Terus di bagian depan sini ada layar berukuran 5,4 in, ada kamera beresolusi 2 megapiksel, ada logo BlackBerry, ada earpiece, dan ini speaker ya. Speakernya mono bukan stereo, jadi speakernya di bagian sini saja, bukan di bagian sini. Soal desain HP ini menurut aku sih masih sangat menarik sekali di tahun ini ya. Pokoknya desainnya sangat juara sekali. Tentu HP ini menggunakan desain yang menurut aku sih sangat unik sekali, yaitu masih menggunakan keyboard fisik ya. Jadi keyboardnya itu bisa digeser ya. Kita tinggal geser saja ke atas maka akan muncul keyboard fisiknya, dan ini sangat enak sekali, keyboardnya sangat empuk sekali. Tapi HP ini sayangnya tidak menggunakan sidik jari ya, atau belum menggunakan fitur sidik jari, dan masih menggunakan ya sandi seperti biasa, belum menggunakan sidik jari maupun fast unlock ya, atau menggunakan wajah. HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 808 ya, yang terkenal sangat panas sekali. Untuk baterainya kecil, cuma 3400 mAh ya, menurut aku sih sedang, tidak terlalu gede, tidak terlalu kekecilan. Untuk layarnya sendiri ini menggunakan layar panel OLED ya, berukuran 5,4 in, layarnya juga melengkung, karena ini HP flagship makanya menggunakan layar lengkung ya. Jadi ini lengkung ke kanan ke kiri, tapi lengkungannya tidak terlalu tajam banget ya, jadi cuma lengkung ya seperti 2D lah, tidak terlalu 3D. Untuk RAM-nya sendiri ini menggunakan RAM 3GB dan internal 32GB ya, karena cuma pilihannya itu saja dan tidak ada yang lebih besar maupun yang lebih kecil lagi. Untuk back covernya sendiri ini ya, ini back covernya menurut aku sih anti sidik jari lah. Ini terbuat dari semacam ya kayak karbon lah modelnya, dan ini bagus sekali menurut aku. Untuk bezel atasnya dan bawah itu sangat tebal sekali ya. Bezel samping kanan kiri pun ini juga tergolong tebal menurut aku. Tapi untuk bezel bawahnya ini tergolong tipis sih, tipis ya. Ini bezel bawahnya cuma segini saja, tapi ini kelihatannya tebal karena ini ada tombol-tombolnya di bagian sini. Untuk tombol keyboardnya pun ini bisa menjadi mouse ya, yaitu bisa atas bawah, ini juga bisa ke samping, ke kanan dan ke kiri ya. Ini bisa seperti mouse pada komputer. Nah ini bisa ke kanan dan ke kiri, bisa juga ke atas dan ke bawah. Buat pengetikannya pun ini masih sangat enak sekali ya, meski menggunakan keyboard fisik, tapi ini keyboardnya sangat empuk sekali, jadi kita terhindar dari yang namanya typo ya. Dan ini langsung mengeluarkan karakter-karakter yang ada di tombol-tombol. Pokoknya buat pengetikan ini sangat enak sekali di tahun ini. Soal desain ya, menurut aku sih ini masih sangat unik sekali ya, dan tergolong desain terbaik menurut aku sepanjang sejarah BlackBerry. Untuk harganya sendiri ini harganya sekitar 1,5 jutaan ya, tergolong masih cukup lumayan mahal ya, tidak beda jauh dengan BlackBerry K1 di tahun ini. HP ini juga menggunakan fitur-fitur terbaik seperti mantan flagship pada umumnya, yaitu ada wireless chargingnya dan ada NFC-nya di bagian sini ya. Wireless chargingnya pun ini berfungsi dengan normal ya. Ini kita tinggal tempelin saja ke bagian wireless chargingnya, maka otomatis akan mengisi daya seperti HP pada umumnya ya, yaitu HP-HP flagship pada umumnya. Nah ini mengisi daya normal, tapi cuma ya tidak disarankan menggunakan wireless charging karena akan berpotensi overheat atau ya panas banget lah, panas berlebihan ya, karena tahu sendirilah karena wireless charging itu nempelnya di body ya, jadi akan semakin panas HP ini. Oke, bagi yang belum subscribe monggo di subscribe channelnya bos ya. Jadi apakah masih worth it HP ini di tahun ini? Menurut aku sih ini kalau buat sosial media seperti Facebook atau Instagram, atau buat ya infokan lah, ini menurut aku sih ini masih sangat worth it sekali ya, karena ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Keyboardnya pun ini enak ya buat scroll ke bawah maupun ke atas, dan ini menurut aku sih ini HP buat sosial media masih sangat worth it sekali ya di tahun ini.
terlepas dari panasnya yang membara yang bisa buat setrikaan. Ya, tentunya panasnya di bagian sini ya. Untuk buat bermain game HP ini menurut aku sih kurang worth it ya, karena yaitu panasnya sangat panas banget, dan nanti ada notifikasi di sini. Notifikasinya yaitu notifikasi panas banget atau panas berlebihan, sehingga fungsi beberapa itu dinonaktifkan. Jadi kurang nyamannya yaitu di panasnya saja. Untuk modelnya sih menurut aku sangat unik sekali, dan apabila di tongkrongan model begini itu model yang sangat jarang sekali ya. Pokoknya kalau di tongkrongan itu model seperti ini ya pasti ditanyain ya, itu HP apa? Kita tinggal jawab BlackBerry. Tentunya HP-HP BlackBerry yaitu sudah sangat jarang sekali di tahun ini ya, mengingat OS BlackBerry sudah dimatikan. Oh ya, OS-nya sendiri ini menggunakan OS Android ya. Untuk Android-nya sendiri ini stok Android ya. Jadi tampilannya menggunakan stok Android ya, simple sekali lah seperti stok Android pada umumnya. Untuk versi Android-nya sendiri ini menggunakan versi Android 6.1 ya. Ini updatean terakhir mungkin ya, karena ini tidak bisa diupdate lagi ya, mengingat situs BlackBerry sudah dinonaktifkan ya kemarin sekitar tahun 2020-an ya, sudah dinonaktifkan. Padahal ini saya sudah klik download, tapi ini tidak bisa diperbarui, dan ini mentok di Android 6.0.1, jadi tidak bisa diperbarui lagi. Untuk sinyalnya sendiri ini menggunakan single SIM ya, jadi tidak menggunakan dual SIM. Tentunya kalau buat aku yang pakai 3 SIM menurut aku sih masih kurang ya. Ya, tapi ini menurut aku sih masih worth it lah, karena ini juga sinyalnya bisa 4G, tidak kena begal seperti HP limbah-limbah pada umumnya. Kesimpulannya sih HP ini kalau buat sosial media menurut aku sih masih worth it ya. Baterainya pun ini masih tergolong irit, karena kemarin saya juga sudah membelikan baterai baru ya, itu baterai original, dan ini tergolong irit. Untuk shotnya itu sekitar ya kurang lebih untuk sosial media itu 4-5 jam. Menurut aku sih ini tergolong irit sekali ya. Untuk pemakaian sehari-hari menurut aku sih ini masih worth it ya, buat sosial media maupun buat transaksi ya Shopee seperti Tokopedia maupun WhatsApp maupun ya Facebook lah. Ini menurut aku sih masih worth it sekali. Untuk buat bermain game menurut aku sih ini sangat kurang worth it ya, karena panasnya itu sangat ya over sekali lah. Nanti HP-nya mungkin buat teman-teman ada yang mengalami overheat sehingga HP-nya itu mati sendiri, tapi ini saya tidak mengalaminya ya. Jadi ini meski overheat itu masih lancar digunakan. Buat kebutuhan sehari-hari ini masih worth it, tapi untuk kebutuhan gaming HP ini kurang worth it. Oke, HP ini mungkin akan saya jual ya buat teman-teman apabila berminat dengan HP ini. HP ini saya akan jual dengan harga sekitar 1,3 jutaan ya. Minusnya cuma di volume atas saja tidak berfungsi. Kalau volume bawah ini masih berfungsi ya. Untuk speakernya ini speaker mono ya, tapi ini speakernya sangat kencang sekali. Jadi buat musikan itu sangat bagus sekali menurut aku di tahun ini. Ya, itu adalah speaker dari BlackBerry Brave ya. Tentunya menurut aku sih ini speakernya lumayan kencang, dan bassnya pun ini sangat enak sekali di telinga ya. Jadi buat teman-teman yang suka musikan tentu BlackBerry ini masih worth it buat musikan. Untuk kameranya sendiri yang beresolusi 8 megapiksel, nanti saya akan kasih lihat videonya di akhir video ini ya, dan hasil fotonya juga. Kameranya pun ini sudah mendukung 4K ya, tapi ini cuma 30 fps di perekaman video ya. Ini mendukung 4K 24 fps dan Full HD 60 fps. Tentunya ini kamera zaman dulu ya, tidak sebening kamera-kamera pada zaman sekarang. Untuk video di bagian depannya sendiri ini cuma beresolusi HD ya, 70, 20, 30 fps. Jadi tidak bisa mendukung Full HD ataupun 4K. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit review BlackBerry Brave di tahun ini. Pokoknya BlackBerry Brave buat kebutuhan sehari-hari non gaming menurut aku sih ini masih worth it ya. Meski panasnya membara di bagian sini, tapi menurut aku sih ini masih lancar, tidak ada kendala sama sekali. Oke, bagi yang belum subscribe monggo di subscribe channelnya bos ya. Oke, terima kasih, mantul.